Assalamualaikum. Selamat datang di Kisah Malam Kalian. Selamat malam kawan semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah mistis yang dikirimkan oleh seseorang. Sebut saja bernama Dudi. Ia bekerja sebagai tukang ojek di Cirebon, dan pada suatu malam ia mendapat penumpang yang memintanya untuk diantar ke sebuah perumahan yang letaknya cukup jauh dari pusat kota. Namun di tengah perjalanan malam yang sunyi, Dudi mulai merasakan sesuatu yang tak biasa. Dan sesampainya di tempat tujuan, kejadian tak terduga itu pun terjadi. Malam yang mengubah pandangannya tentang hal-hal yang tak kasat mata. Mari kita simak bersama. Inilah di suatu daerah di Cirebon, kisaran tahun 2017. Sebut saja namanya Dudi, seorang pria pekerja keras yang hidup bersama keluarganya di Jakarta. Kala itu, kabar pahit datang menghampirinya. Dudi menerima surat pemberhentian kerja atau PHK dari perusahaan tempatnya bekerja selama bertahun-tahun. Dunia seakan runtuh baginya. Kehilangan pekerjaan di usia yang tidak lagi muda adalah pukulan berat, terutama karena ia tahu tanggung jawab sebagai kepala keluarga tidak pernah bisa berhenti. Dengan hati yang gundah, Dudi memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya. Di perjalanan, pikirannya penuh dengan berbagai kekhawatiran. Bagaimana ia akan mencukupi kebutuhan keluarganya? Berapa lama uang pesangon bisa bertahan? Setibanya di rumah, ia berbagi kabar ini dengan istrinya, Nia. Wanita itu, meski juga terkejut, mencoba tetap tenang dan memberikan dukungan yang dibutuhkan suaminya. "Saya kena PHK," ujar Dudi dengan nada berat, sambil menatap kosong ke arah lantai. "Saya pusing, harus bagaimana lagi ya?" Nia, yang sudah menduga hal ini akan terjadi sejak perusahaan tempat suaminya bekerja mulai terdengar goyah, hanya bisa menimpali dengan nada lembut. "Sebaiknya, sabar saja dulu mas," katanya sambil mencoba menenangkan Dudi. Ia tahu betapa keras suaminya berusaha selama ini, dan ia tak ingin menambah beban pikiran pria itu. Namun, rasa cemas tetap menguasai pikiran Dudi. Apakah saya harus langsung cari kerja lagi di sini? Uang pesangon dari perusahaan kayaknya nggak akan bertahan lama kalau kita nggak punya pemasukan lain, ujarnya dengan raut wajah penuh kekhawatiran. "Mas," Nia menjawab dengan nada bijak, "mungkin lebih baik kamu istirahat dulu. Gunakan waktu ini untuk mencari informasi atau peluang yang lebih baik. Siapa tahu teman-teman kamu ada yang bisa membantu. Tapi jangan terlalu memaksakan diri ya." Hari-hari berikutnya dihabiskan Dudi dengan merenung, mencoba mencari jalan keluar dari situasi sulit ini. Ia akhirnya memutuskan untuk menghubungi beberapa teman lamanya di kampung, berharap ada yang bisa memberikan arahan atau bahkan peluang pekerjaan. Salah satu yang ia datangi adalah Sunar, teman semasa sekolahnya dulu. Ketika Dudi tiba di rumah Sunar, pria itu terlihat terkejut. "Waduh, orang kota tumben mampir," selorohnya sambil menyambut Dudi dengan tawa kecil. Tapi senyumnya perlahan memudar ketika Dudi menceritakan kondisinya. Lalu, Dudi pun mulai berkata, "Saya sudah nggak kerja lagi karena PHK. Kira-kira, apa kamu ada info lowongan kerja di perusahaan kamu?" Sunar hanya bisa menggeleng sambil menghela napas panjang. "Wah, maaf, perusahaan tempat saya kerja malah lagi ramai PHK juga. Lagi ada pengurangan besar-besaran." Meskipun tak bisa langsung membantu, Sunar mencoba memberikan saran. "Mungkin kamu bisa coba cari teman-teman yang lain. Barangkali ada yang tahu informasi yang sesuai kemampuanmu. Kamu kan lulusan STM, pasti ada keahlian yang bisa dimanfaatkan. Misalnya buka bengkel." Dudi tersenyum kecut.
Bengkel? Di mana lagi ya? Saya nggak ada relasi untuk mulai hal kayak begitu. Kamu tahu sendiri, saya bukan tipe yang banyak pergaulan. Kalau kamu kan, kenal sana-sini. Siapa tahu ada kenalanmu yang bisa bantu kasih rekomendasi kerja. Sunar tampak mengerutkan keningnya, berpikir keras mencari solusi untuk membantu Dudi yang sedang terjepit. Sesaat kemudian, wajahnya tampak berbinar, seperti menemukan ide yang mungkin bisa membantu. Coba kita hubungi Jaja, katanya, sembari meraih ponselnya yang tergeletak di meja. Ia mengetikkan nomor Jaja, teman lama mereka yang kini sudah jarang bertemu. Tak butuh waktu lama, teleponnya tersambung dan suara Jaja terdengar di ujung sana. Wah, tumben nelpon. Ada apa nih? Tanya Jaja dengan nada heran namun hangat, seperti biasa. Iya, begini, jawab Sunar, suaranya terdengar serius. Ini si Dudi sekarang lagi di Cirebon. Dia butuh bantuan kita, lagi cari kerjaan karena kena PHK dari perusahaannya di Jakarta. Ada tidak kira-kira solusi buat dia? Jaja terdiam sejenak, terdengar seperti sedang menarik napas panjang. Saya sendiri sekarang malah lagi ngojek, nggak kerja lagi di perusahaan lama, katanya. Sunar terkejut. Kamu bukannya dulu kerja di perusahaan besar itu? Kok sekarang ngojek? Bagaimana lagi? Jawab Jaja dengan nada pasrah. Saya juga kena PHK. Sekarang ya kerja seadanya, ikutin peluang yang ada. Tapi kalau Dudi mau, dia bisa coba ngojek juga. Kita bisa bareng-bareng. Lumayan, kerjanya fleksibel, dan penghasilannya juga cukup buat sehari-hari. Percakapan mereka terdengar jelas karena Sunar mengaktifkan mode speaker. Mendengar obrolan itu, Dudi akhirnya ikut berbicara. Halo, ini saya Dudi, sapa Dudi langsung. Jaja tertawa. Bagaimana kabarnya? Orang kota nih, kayaknya pulang kampung udah kaya raya. Dudi tersenyum pahit, meski Jaja tak bisa melihatnya. Jangan bercanda, justru saya kena PHK. Lagi bingung cari kerjaan di sini. Pesangon dari perusahaan nggak akan bertahan lama kalau nggak ada pemasukan tambahan. Jaja mendesah pelan. Saya paham, sekarang ini cari kerjaan memang susah. Tapi kalau kamu mau, coba saja ngojek kayak saya. Kerjanya enak, cuma sekitar 8 jam sehari. Itu juga kalau ada penumpang. Semua diatur sama aplikasi. Jadi kamu nggak perlu susah mengurus ini itu. Lumayan buat nutup kebutuhan sehari-hari. Tak butuh waktu lama, Jaja tiba di rumah Sunar. Ia datang dengan motor yang menjadi andalannya sehari-hari sebagai ojek online. Setelah bersalaman dan berbasa-basi sejenak, mereka bertiga duduk bersama di ruang tamu. Dengan penuh semangat, Jaja mulai menjelaskan segala hal tentang pekerjaan ojek online. Mulai dari cara mendaftar, dokumen yang dibutuhkan, hingga bagaimana aplikasi bekerja. Kamu butuh KTP, SIM yang masih berlaku, dan STNK motor. Kalau motor kamu udah cukup layak dan nggak terlalu tua, pasti diterima. Jelas Jaja sambil menunjuk motornya sendiri sebagai contoh. Proses pendaftarannya juga nggak susah. Nanti ada pelatihan singkat, dan kamu langsung bisa mulai kerja. Dudi mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk tanda paham. Sunar juga ikut menambahkan beberapa ide untuk membantu Dudi lebih cepat beradaptasi dengan pekerjaan baru ini. Setelah mendengar penjelasan mereka, akhirnya Dudi merasa lebih optimis. Kayaknya saya bisa coba ini, kata Dudi dengan nada yang lebih percaya diri. Daripada nggak ada pemasukan sama sekali, mending mulai dari sini. Semoga ini bisa jadi awal yang baik. Keesokan harinya, Dudi mulai menjalani langkah baru dalam hidupnya. Ditemani oleh Jaja,
ia melengkapi semua data dan dokumen yang diperlukan untuk mendaftar sebagai pengemudi ojek online. Prosesnya cukup sederhana, tetapi tetap saja Dudi merasa gugup. Namun, rasa gugup itu berkurang berkat kehadiran Jaja yang tak henti-hentinya memberikan dorongan semangat. Keesokan harinya, kabar baik pun datang. Pendaftaran Dudi diterima dan ia resmi menjadi mitra ojek online. Dengan hati yang penuh rasa syukur, ia bersiap memulai hari pertama sebagai pengemudi. Jaja yang sudah lebih berpengalaman menemani Dudi untuk mengaktifkan aplikasi dan memulai pekerjaannya. Mereka berangkat bersama, melaju di jalanan kota dengan harapan baru. Di awal perjalanan, Dudi mengamati layar ponselnya, menunggu nada notifikasi dari aplikasi. Namun, tak satu pun panggilan masuk. Ia mencoba tetap tenang meski hatinya sedikit gelisah. Sementara itu, Jaja menerima panggilan pertama dari seorang pengguna jasa. Dengan cepat, ia menepikan motor dan memberitahu Dudi. "Maaf, Di, saya dapat orderan nih. Kamu tunggu aja di sini. Biasa ini tempat tongkrongan kami," ujar Jaja sambil menunjuk area parkir kecil yang dikelilingi oleh beberapa pengemudi ojek online lainnya. Dudi mengangguk. "Ya sudah, semoga lancar ya. Hati-hati di jalan." Jaja tersenyum, lalu menambahkan, "Di sini biasanya teman-teman ngumpul, kamu ngobrol aja sama mereka. Tanya-tanya soal suka duka kerjaan ini. Siapa tahu bisa dapat tips juga." Setelah itu, Jaja melaju pergi, meninggalkan Dudi di tempat mangkal bersama 3 pengemudi lainnya yang sedang bersantai. Dudi memutuskan untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan bertanya pada mereka tentang pengalaman bekerja sebagai pengemudi ojek online. Salah satu dari mereka, Romli, menjawab pertanyaan Dudi dengan nada santai. "Ya begini mas, kerjaan ini ada manisnya, ada pahitnya. Kadang sehari dapat banyak penumpang, kadang sepi, tapi ya namanya rezeki nggak akan tertukar. Selama kita usaha, insya Allah cukup buat kebutuhan." Dudi mengangguk, lalu bertanya lagi, "Kalau sehari-hari, biasanya penghasilan bisa nutup kebutuhan nggak mas?" Doni, teman lain yang sedang duduk sambil menyeruput kopi, ikut menimpali. "Tergantung sih mas, kalau rezeki lagi bagus, bisa dapat banyak. Tapi yang penting itu mensyukuri apa yang kita terima. Kalau kerja keras dan nggak boros, insya Allah cukup." Saya sendiri, selesai narik biasanya gabung lagi sama komunitas di stasiun kereta api. Di sana ada perkumpulan pengemudi, kita ada koordinasi juga sama pihak Polres. Jadi lebih teratur. Percakapan berlanjut dengan Doni bertanya tentang keluarga Dudi. "Mas udah punya keluarga?" "Sudah mas, saya punya istri tapi belum punya anak. Sekarang tinggal sama mertua," jawab Dudi sambil tersenyum tipis. "Kalau cuma berdua sama istri, kayaknya sih cukup mas," lanjut Doni. "Tapi tetap harus hemat ya. Uangnya kalau bisa disisihkan buat tabungan. Kita nggak tahu ke depan bagaimana. Kalau perlu, gabung aja sama komunitas. Biasanya ada banyak info peluang dari sana." Sambil mencerna saran-saran itu, tiba-tiba telepon Dudi berdering. Sebuah notifikasi dari aplikasi mengabarkan bahwa ada pengguna jasa yang membutuhkan antar. Dengan semangat, Dudi berpamitan kepada teman-teman barunya. "Permisi ya, saya dapat orderan," katanya sambil mengenakan helm. "Terima kasih atas sarannya." "Semangat Mas Dudi, semoga lancar," jawab Doni sambil melambaikan tangan. Dudi melaju ke lokasi penjemputan dengan hati yang lebih ringan. Meski perjalanan barunya penuh dengan tantangan, ia merasa optimis.
awal Dudi bekerja sebagai pengemudi ojek online dimulai dengan penuh semangat. Pagi itu, ia mengaktifkan aplikasi dan bersiap menerima panggilan pertamanya. Setelah beberapa saat menunggu, akhirnya notifikasi pertama masuk. Penumpang pertamanya adalah seorang ibu yang ingin diantar ke pasar. Dengan rasa gugup bercampur antusias, Dudi bergegas menjemput dan mengantarkan penumpang tersebut. Hari itu, Dudi terus mendapatkan panggilan dari pengguna jasa. Ia melintasi jalan-jalan kota yang sudah ia hafal. Bahkan, ada satu penumpang yang memintanya mengantar hingga keluar kota, menuju salah satu kabupaten tetangga. Perjalanan jauh itu tidak membuatnya mengeluh. Justru memberinya rasa senang. Seluk-beluk jalan yang ia kenal menjadi keunggulan tersendiri. Saat malam tiba, Dudi menghitung-hitung penghasilannya. Ia berhasil mengumpulkan kurang lebih 200.000 rupiah. Angka yang cukup besar untuk hari pertama. Dengan wajah berseri, Dudi pulang ke rumah dan menyerahkan uang hasil kerjanya kepada istrinya, Nia. "Alhamdulillah, ini hasilnya hari ini," ujarnya sambil tersenyum lelah. Nia menyambut suaminya dengan hangat. "Alhamdulillah, Mas. Lumayan ya, untuk kebutuhan kita sehari-hari. Kamu harus tetap jaga kesehatan ya," katanya lembut. Dudi kemudian duduk di ruang tamu bersama Nia, berbagi cerita tentang hari pertamanya. Ia juga menceritakan saran dari Doni, salah satu teman barunya, tentang bergabung dengan ojek offline di malam hari untuk menambah penghasilan. "Menurut kamu bagaimana kalau aku coba juga ojek offline di stasiun?" tanyanya meminta pendapat. Nia mendengarkan dengan saksama sebelum menjawab. "Kalau fisik kamu kuat dan gak terlalu berat risikonya, ya silakan. Tapi jangan lupa Mas, kamu harus cukup istirahat. Jangan terlalu memaksakan diri. Kalau memang harus nunggu lama di pangkalan, lebih baik kamu manfaatkan waktu untuk istirahat ya." "Iya juga sih," jawab Dudi sambil mengangguk setuju. Setelah mendengar persetujuan Nia, ia segera menghubungi Jaja untuk menyampaikan niatnya menjalani ojek offline. Jaja menyambut kabar itu dengan penuh semangat. "Bagus, Di. Aku senang kamu serius mau jalani ini. Aku yakin rezeki kamu akan makin lancar kalau kamu tekun," katanya. Malam itu, Dudi mendatangi pangkalan ojek offline di stasiun kereta api ditemani Jaja. Di sana, ia diperkenalkan kepada ketua kelompok dan anggota lainnya. Setelah mendapat pengarahan singkat, Dudi resmi bergabung. Ia memulai rutinitas baru, menjadi pengemudi ojek online di siang hari dan ojek offline di malam hari. Selama 3 bulan pertama, rutinitas itu berjalan lancar. Namun, di bulan keempat, Dudi mulai merasakan badannya lelah. Siang itu, kesialan menimpanya. Hanya 2 penumpang yang ia dapatkan sepanjang hari, hasil yang jauh dari cukup untuk menutupi kebutuhan. Ketika malam tiba, ia kembali ke pangkalan offline dengan harapan mendapatkan tambahan penghasilan. Namun, nasibnya tak membaik. Hingga tengah malam, Dudi belum mendapatkan satupun penumpang. Sekitar pukul 1:30 malam, teman-temannya membangunkannya dari tidur singkatnya. "Bangun, Di. Ada kereta berhenti di stasiun. Mungkin kita bisa dapat penumpang," ujar salah seorang temannya. Dengan sedikit malas, Dudi bangkit dan mengikuti mereka menuju pintu keluar stasiun. Mereka mencoba menawarkan jasa kepada penumpang yang baru turun. Namun, keberuntungan belum berpihak pada Dudi. Penumpang yang ia tawarkan ternyata memiliki ojek langganan. Dudi merasa kesal. Dari pagi cuma dapat 2 penumpang,
sekarang nggak dapat apa-apa. Bagaimana mau nutup kebutuhan kalau begini terus? Gumamnya dalam hati. Sepanjang hari ini ia hanya mendapatkan 2 penumpang. Malam pun seolah tak memberinya harapan tambahan. Ia merasa lelah, lapar, dan kecewa. Namun tiba-tiba matanya menangkap sosok perempuan yang berjalan sendirian di area pintu keluar stasiun. Perempuan itu berjalan pelan dengan kepala tertunduk, seolah sedang memikirkan sesuatu yang berat. Penampilannya sederhana, namun ada sesuatu yang menarik perhatian Dudi. Dengan cepat ia berpikir, ada penumpang, mudah-mudahan mau naik ojek. Dudi segera mendekat dan menawarkan jasanya. Mau naik ojek, Mbak? Sapanya ramah, berharap mendapat jawaban. Perempuan itu tidak berkata sepatah kata pun. Ia hanya menundukkan kepala dan sedikit mengangguk. Mau kemana, Mbak? Tanya Dudi lagi, mencoba memastikan. Perempuan itu tetap diam, hanya menunjukkan arah dengan tangannya. Meski bingung, Dudi tetap menganggap ini hal biasa. Mari, Mbak, saya antar, ujar Dudi. Dan dia pun menuju motornya dan menyalakannya. Lalu menghampiri perempuan itu, yang kini duduk di dekat batas jalan di teras pintu keluar stasiun. Perempuan itu bangkit dan berjalan pelan menuju motornya. Tanpa berbicara, ia langsung naik ke belakang. Dudi pun mulai menjalankan motornya keluar dari area stasiun. Mbak, saya antarkan ke arah mana? Tanyanya lagi. Perempuan itu kembali hanya menunjuk arah ke selatan. Dudi mengangguk dan melaju, memutuskan mengikuti petunjuk yang diberikan penumpangnya. Di tengah perjalanan, Dudi merasa lega. Lumayan nih, nggak nawar-nawar soal harga. Mudah-mudahan bayarannya besar, pikirnya dengan penuh harapan. Ia terus memacu motornya, melewati jalan-jalan yang cukup ramai meski sudah malam. Ketika sampai di lampu merah, rasa kantuk mulai menyerangnya. Ia menguap beberapa kali, namun berusaha tetap fokus. Ia menengok ke spion, melihat penumpangnya yang hanya diam dengan kepala tertunduk. Terus kemana, Mbak? Masih jauhkah? Tanya Dudi sambil menoleh sebentar ke arah penumpang. Perempuan itu hanya mengangguk pelan tanpa mengucapkan apa-apa. Dudi melanjutkan perjalanan. Namun, saat melintasi kawasan pemakaman Tionghoa di daerah Ciperna, bulu kuduknya mendadak berdiri. Hidungnya menangkap aroma melati yang sangat menyengat. Aroma itu tiba-tiba muncul, padahal sebelumnya ia sama sekali tidak merasakannya. Rasa ganjil mulai merayapi pikiran Dudi, tapi ia berusaha mengabaikannya. Perjalanan berlanjut, melewati pasar hingga ke arah bandara. Saat itu, Dudi merasa wilayah yang ia kenal ini tampak berbeda. Banyak rumah baru yang terlihat megah, bahkan ada beberapa bangunan yang sebelumnya tidak ada. Kok di sini ramai banget ya? Bangunannya berubah banyak. Pesat banget perkembangan kota Cirebon, pikir Dudi, setengah heran namun juga tak terlalu memikirkan lebih jauh. Saat mendekati perbatasan kota dan kabupaten Cirebon, perempuan itu tiba-tiba menepuk pundak Dudi, memberi isyarat untuk berbelok ke kiri. Dudi menengok ke arah yang ditunjuknya. Oh, ke sana, Mbak, tanyanya. Tetapi lagi-lagi hanya mendapat anggukan sebagai jawaban. Dudi melajukan motornya memasuki sebuah area yang terlihat seperti kompleks perumahan elit. Gerbangnya besar dengan penjagaan ketat oleh satpam. Ketika sampai di depan portal, satpam itu menghentikan Dudi. Mau kemana, Mas? Tanya sang satpam dengan nada tegas. Dudi menunjuk penumpangnya yang masih duduk di belakang. Mau antar penumpang, Pak, jawabnya.
Satpam itu memandangi penumpang Dudi sejenak, lalu tanpa banyak bicara membukakan portal. "Silakan mas," katanya sambil memberikan isyarat untuk masuk. Dudi terus melaju melewati jalan-jalan kompleks perumahan elit itu. Di kanan kirinya rumah-rumah megah berdiri kokoh dengan taman-taman yang terawat dan lampu-lampu yang memberikan kesan mewah. Namun, suasana terasa aneh. Meski rumah-rumah tersebut indah, lingkungan di sekitarnya terlihat sepi, terlalu sunyi untuk ukuran kompleks sebesar itu. Dudi merasa bulu kuduknya kembali berdiri, tetapi ia mencoba mengabaikannya. "Ke arah mana lagi, Mbak?" tanyanya lagi. Berharap si penumpang memberikan arahan yang lebih jelas. Seperti sebelumnya, perempuan itu hanya memberikan isyarat tangan, menyuruhnya terus melaju. Dudi melanjutkan perjalanan hingga di sebuah belokan jalan yang buntu. Di sana, perempuan itu menepuk pundaknya, memberi tanda untuk berhenti. "Oh, berhenti di sini, Mbak?" tanya Dudi sambil menghentikan motor. Ia memandangi rumah yang ditunjuk perempuan itu. Rumahnya sangat besar, dengan gerbang tinggi yang terbuka lebar. Halamannya luas, diterangi lampu-lampu redup yang memberikan nuansa suram. Teras rumah itu tampak terang, tetapi tak ada suara apapun, seperti tempat itu ditinggalkan. Meski merasa ganjil, Dudi mencoba tetap tenang. Perempuan itu turun dari motor dan mengisyaratkan agar Dudi membantunya membawa koper besar yang ia bawa. Tanpa banyak berpikir, Dudi mengangkat koper tersebut dan mengikutinya memasuki halaman rumah. Ia meletakkan koper di dekat pintu masuk, menunggu perempuan itu untuk membayar ongkos. Si perempuan mengeluarkan selembar uang 100 ribuan dari tasnya dan memberikannya kepada Dudi. Wajahnya tetap tanpa ekspresi dan ia tak berkata apa-apa. Dudi merasa senang menerima uang itu. "Mbak, saya nggak ada kembalian," katanya dengan nada sopan. Namun, perempuan itu tidak merespons. Ia hanya berjalan masuk ke dalam rumah, meninggalkan Dudi di luar. "Kok nggak ngomong apa-apa mbaknya?" gumam Dudi. Merasa rezekinya sedang bagus, meski suasananya aneh. Ia bersiap kembali ke motor untuk pergi. Namun, saat akan melangkah keluar, matanya menangkap sesuatu yang aneh di kejauhan. Ia melihat seseorang melambaikan tangan dari dalam rumah, seolah memanggilnya. Rasa penasaran mengalahkan logikanya, dan ia memutuskan untuk mendekat. "Siapa itu?" gumam Dudi pelan sambil berjalan memasuki rumah. Bau melati kembali menyengat hidungnya, kali ini lebih kuat dari sebelumnya. Ia melangkah perlahan memasuki ruangan yang gelap gulita. Tak ada suara apapun, hanya kesunyian yang terasa mencekam. "Ini kemana orangnya?" tanya Dudi pada dirinya sendiri. Hatinya mulai tidak tenang. Saat ia mencoba berbalik untuk keluar, tiba-tiba dari kegelapan muncul sesosok makhluk tinggi besar yang menghadang jalannya. Dudi terperanjat, tubuhnya gemetar hebat. Makhluk itu berbulu hitam legam, dengan sorot mata merah menyala yang menatap tajam ke arahnya. Dudi terdiam, terhipnotis oleh pandangan makhluk tersebut. Makhluk itu tidak berkata apa-apa, hanya menunjuk ke arah Dudi sambil tertawa terbahak-bahak. Suara tawanya menggema di seluruh ruangan. Dudi merasa jantungnya berdegup kencang, kakinya melemas. Ketakutan mulai menyelimuti dirinya. Ia berusaha mundur perlahan, mencoba mencari jalan keluar, tetapi makhluk itu semakin mendekat. Dengan panik, Dudi berbalik dan berlari keluar dari ruangan itu. Namun, belum jauh ia melangkah, sosok lain muncul di hadapannya. Kali ini,
sesosok pocong berdiri tegak, menghadang jalannya. Tubuh pocong itu dibalut kain kafan yang lusuh dan wajahnya pucat, menatap lurus ke arah Dudi. Ketakutan Dudi semakin memuncak. Ia berbalik lagi, mencoba mencari jalan keluar lain. Tetapi sialnya, kakinya tersandung sesuatu di lantai dan ia terjatuh. Saat ia terbaring di lantai, pandangannya tertuju pada sosok lain yang kini berdiri di hadapannya. Sosok itu adalah seorang perempuan dengan rambut panjang terurai, mengenakan pakaian putih yang kusut. Wajahnya tertutup rambutnya, tetapi suara tawa pelan terdengar menghantui Dudi. Siapa kamu?" bisik Dudi dengan suara bergetar. Perempuan itu perlahan-lahan menyibakkan rambutnya, memperlihatkan wajah yang menyeramkan. Setengah dari wajahnya tampak rusak parah, dengan mata yang menonjol keluar dari rongganya. Mata satunya merah menyala, menatap Dudi dengan tajam. Bau busuk menyeruak, membuat Dudi merasa mual. Dudi pun berlari sekuat tenaga, tubuhnya gemetar. Napasnya tersengal-sengal. Ketakutan begitu menyelimuti dirinya, hingga ia tak mampu berpikir jernih. Dalam kegelapan malam, ia terus menjerit-jerit meminta tolong. Namun, tak ada satupun suara balasan atau tanda kehadiran manusia lain. Rasanya seperti berada di tempat yang terisolasi, tanpa jalan keluar. Berulang kali Dudi tersandung dan terjatuh, tetapi ia terus memaksakan diri untuk bangkit. "Tolong! Tolong saya!" teriaknya, suaranya serak karena panik. Namun, yang terdengar hanyalah gema suaranya sendiri. Ia merasa seperti berputar-putar di tempat yang sama. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Pikirannya mulai dipenuhi keputusasaan. Dalam situasi itu, Dudi mencoba mencari perlindungan pada keyakinannya. Dengan gemetar, ia mulai melafalkan doa-doa yang ia ingat. Lidahnya terbata-bata, tetapi ia memaksakan diri untuk membaca ayat kursi dengan lantang. Namun, makhluk menyeramkan itu muncul lagi di hadapannya, tertawa terbahak-bahak. Makhluk berbulu hitam legam dengan mata merah menyala itu menatapnya tajam. Lalu, dengan suara berat dan menggema, makhluk itu berkata, "Manusia, kamu bisa baca ayat kursi, saya pun bisa." Dudi tersentak. Tubuhnya terasa kaku mendengar ucapan itu. Dengan gerakan lambat, makhluk tersebut mulai melafalkan ayat kursi dengan nada yang menyeramkan, nyaris sempurna. Dudi semakin terperangah. Ini makhluk apa? Kok bisa baca ayat kursi? Pikirnya penuh ketakutan. Rasa takutnya semakin memuncak. Doa-doa ini nggak mempan. Makhluk apa ini? Gumamnya, tubuhnya gemetar hebat. Ia mencoba berlari lagi, meninggalkan makhluk itu sejauh mungkin. Namun, setiap kali ia mencoba melarikan diri, jalannya dihadang oleh sosok-sosok lain. Kali ini, makhluk-makhluk kecil dengan tubuh gondrong dan wajah yang menyeramkan muncul di hadapannya. Mereka tertawa cekikikan sambil berlarian, mengelilingi Dudi. Tubuh mereka kecil, tetapi gerakannya lincah dan menakutkan. Mereka seperti memaksanya untuk kembali ke arah bangunan besar tempat ia pertama kali masuk. Kenapa nggak bisa keluar? Dudi bergumam sambil terus mencari jalan keluar. Ia mencoba berlari ke arah yang berbeda, tetapi makhluk-makhluk kecil itu seolah mengetahui setiap langkahnya. Mereka memblokir jalannya, membuatnya berputar kembali ke bangunan tadi. Dengan sisa tenaganya, Dudi terus berlari, sampai akhirnya ia tersandung dan menabrak pintu besar.
tubuhnya terlempar dan membentur dinding. Rasa sakit menjalar di seluruh tubuhnya, dan pandangannya mulai kabur. Dudi akhirnya kehilangan kesadaran, terjatuh di lantai yang dingin dan gelap. Waktu berlalu dan pagi pun tiba. Sekitar pukul 6 pagi, seorang satpam yang bertugas malam itu sedang bersiap untuk mengganti giliran. Sebelum meninggalkan posnya, ia memutuskan untuk memeriksa area kompleks yang ia jaga. Ia berjalan santai, mengamati sekitar. Namun, pandangannya tertuju pada sesuatu yang janggal. Di dekat kompleks, ia melihat seorang pria tergeletak di dekat sebuah motor. Ini orang tidur di sini atau apa? Bukankah orang ini yang tadi malam masuk? Gumamnya heran. Ia mendekat dan mengenali pria itu sebagai orang yang ia izinkan masuk tadi malam. "Bangun, Mas. Sudah pagi," ujar satpam sambil menggoyang-goyangkan tubuh Dudi. Pelan-pelan, Dudi mulai sadar. Matanya terbuka dengan pandangan linglung. Ia melihat wajah satpam di hadapannya. Saya di mana ini? Ada apa, Pak? Ini tempat apa?" tanya Dudi kebingungan. Satpam itu mengerutkan kening, lalu menjawab, "Mas, ini di Ciperna. Ini bangunan kolam renang lama yang sudah lama nggak dipakai. Mas tidur di sini ngapain? Tadi malam saya pikir Mas ini mau potong jalan buat jemput penumpang." Dudi mendengar penjelasan itu dengan rasa kaget yang luar biasa. Ia memandang sekeliling dan menyadari bahwa bangunan megah tempat ia merasa masuk tadi malam kini hanyalah kolam renang yang terbengkalai, penuh dengan lumut dan rumput liar. Dengan suara gemetar, Dudi mulai menceritakan semua pengalaman menyeramkan yang ia alami sepanjang malam kepada satpam itu. Dari sosok perempuan misterius, makhluk berbulu, hingga makhluk kecil yang menghalanginya. Ia berharap satpam itu akan percaya dan memberinya penjelasan. Namun, bukannya serius, satpam itu justru tertawa kecil mendengar cerita Dudi. Satpam itu memandang Dudi dengan raut serius, lalu memberikan nasihat yang mendalam. "Mas, kamu harus sadar diri. Semalam berarti kamu membawa penumpang yang bukan manusia. Kamu masuk ke dalam dimensi lain, sesuatu yang di luar nalar kita. Itulah sebabnya kamu seperti mengikuti perintahnya tanpa sadar. Pengalaman ini menjadi pelajaran besar buat kamu," katanya sambil menepuk bahu Dudi. Dudi mendengarkan dengan wajah kebingungan, tetapi ia mencoba mencerna apa yang baru saja disampaikan. Satpam itu melanjutkan, "Mas, saya paham, namanya usaha mencari rezeki itu wajib, apalagi untuk menafkahi keluarga. Tapi, ia jangan sampai memaksakan diri. Kalau memang sudah bukan rezeki kita, ya relakan saja. Allah itu maha adil. Dia tidak akan pernah menukar rezeki seseorang kepada orang lain. Kalau memang itu jatah rezeki Mas, insya Allah akan sampai kepada Mas dengan cara yang baik. Tapi kalau bukan, ya sudah, biarkan berlalu. Apa yang kamu alami semalam itu, sialnya adalah karena dapat penumpang, yang bukan sebenarnya penumpang." Dudi mengangguk lemah, merasa dirinya perlu berhati-hati ke depannya. Tanpa menunggu lama, ia berpamitan dan segera meninggalkan lokasi itu. Perjalanan pulang terasa panjang, karena pikirannya masih dihantui oleh kejadian yang baru saja ia alami. Setibanya di rumah, Dudi langsung menceritakan semuanya kepada Nia, istrinya. Nia terperanjat mendengar pengalaman mengerikan suaminya. "Mas, kok bisa sampai seperti itu? Seram sekali," ujar Nia dengan nada penuh kekhawatiran. "Jangan sampai kejadian ini terulang kembali ya," tambahnya.
Nia, yang memiliki guru ngaji yang dikenal bijak dan pandai, mengusulkan agar mereka menemui sang guru untuk meminta bantuan. "Mas, bagaimana kalau kita ke guru ngaji saya? Beliau bisa bantu membentengi kamu, biar tidak lagi mengalami hal-hal seperti itu," kata Nia. Tanpa berpikir panjang, Dudi menyetujui usulan istrinya. Esok harinya, mereka berdua pergi menemui guru ngaji tersebut. Dudi menceritakan semua yang ia alami secara rinci. Sang guru mendengarkan dengan seksama, lalu memberikan wejangan kepada Dudi. "Mas Dudi," ujar sang guru dengan lembut, "apa yang kamu alami adalah bagian dari ujian. Namun, Allah tidak akan membiarkan hambanya sendirian. Kamu perlu membentengi dirimu dengan doa dan amalan yang akan saya ajarkan ini. Amalkan dengan ikhlas. Dan jangan lupa untuk senantiasa memohon perlindungan kepadanya setiap kali kamu bekerja." Dudi diberi beberapa doa khusus yang harus dilantunkan sebelum memulai aktivitasnya. Sang guru juga mengingatkan Dudi untuk menjaga niatnya tetap tulus dalam mencari rezeki. Selepas dari guru ngaji itu, hati Dudi terasa lebih tenang. Ia merasa memiliki perlindungan tambahan yang akan membantunya menghadapi hal-hal tak terduga. Hari berikutnya, Dudi kembali menjalankan tugasnya sebagai ojek online. Dengan semangat baru, ia bergabung kembali bersama teman-temannya di pangkalan. Saat menerima panggilan dari pengguna jasa, ia merasa lega dan bersyukur. Mudah-mudahan hari ini berjalan lancar dan bisa memenuhi kebutuhan keluarga, pikirnya. Hari itu, Dudi mendapatkan banyak panggilan dari pengguna jasa. Rasanya seperti keberuntungannya kembali. Setelah masa kerja ojek online-nya selesai, Dudi memutuskan untuk langsung pulang ke rumah tanpa melanjutkan ojek offline. Ia merasa butuh istirahat setelah kejadian mengerikan yang ia alami beberapa malam sebelumnya. Keesokan harinya, Dudi kembali melakukan rutinitasnya sebagai ojek online. Setelah selesai, ia melanjutkan pekerjaan ojek offline di malam harinya. Hari-hari berikutnya, Dudi terus menjalankan aktivitas ini dengan lebih tenang. Doa dan wejangan dari guru ngaji istrinya memberikan rasa aman, sehingga ia tidak lagi mengalami gangguan dari makhluk gaib. Gangguan yang dialami Dudi sekarang hanyalah hal-hal kecil yang biasa terjadi dalam pekerjaan sehari-hari, seperti ban bocor, kehabisan bensin, atau sesekali sepinya penumpang. Namun, ia mampu menghadapi semua itu dengan kepala dingin. Pengalaman mengerikan itu menjadi pengingat baginya untuk selalu berhati-hati dan tidak memaksakan diri. Baiklah, sekian dulu cerita kami kali ini. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan dan pengucapan saat membawakan cerita. Bagaimana pendapat kalian dari cerita ini? Semoga dengan kisah ini dapat menghibur sahabat semua, dan saya Sandi undur diri. Sampai jumpa lagi di kisah kami selanjutnya.